Ya teman-teman, balik lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler yang dimana produk terbaru dari SAID. Udah lama sekali sih aku nggak mereview ini ya, mereknya dari SAID, dan dia itu mengeluarkan satu produk di harga cukup tinggi, tapi apakah bisa memungkinkan prosesor high end atau tidak? Seperti contoh yang ada di sini ya. Untuk prosesornya saya menggunakan Core i7 12700K. Kita lihat aja di sini dari segi reviewnya dan juga perbandingan dengan CPU cooler lainnya. Untuk yang ada di sini, ini adalah SAID Fuma 3. Kalau yang di sebelumnya tersebut Fuma 2 kalau nggak salah ya, udah pernah saya review. Tapi kalau yang ini Fuma 3 di harga 850.000. Dan apakah worth it atau tidak di harganya? Dan ini terbilang berat ya, 1 kilo lebih lah atau 2 kilo untuk CPU cooler yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dengan CPU cooler lain, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama dari segi packagingnya, dia itu sangat bagus sekali dan juga simple, berwarna putih, hitam, dan elegan lah untuk yang ini. Dan di bagian belakang ada spesifikasi semuanya. Tapi sebelum saya kasih tahu spesifikasinya, kita unboxing dulu. Di bagian dalam sini kita buka. Dia itu tertata rapi ya. Di sini ada short fan-nya, bracket sih, bukan fan. Dan di sini juga ada fan yang 15 mm untuk di bagian depannya, bukan di bagian tengah ya. Kalau di bagian tengah dia itu agak besar atau standar pada umumnya. Dan juga CPU cooler ini dia itu dual fan. Meskipun di gambar tersebut dia itu kelihatan satu fan ya, tapi dual fan. Dan kita ambil di bagian tengah sini. Iya. Ini adalah CPU coolernya. Bentar aku rapiin dulu ya. Dan di sini untuk packagingnya tinggal dibuka sih, ya sangat simpel sekali. Dan seperti ini. Kalau saya lihat itu tidak terlalu tinggi banget untuk CPU coolernya, dan kemungkinan bisa masuk di semua casing ya. Dan di sini ada pembatas yang untuk fan. Ya, ini ada fan 12 cm juga di bagian tengah sini, berwarna full black. Dan yang saya suka di bagian atasnya sini, dia itu sangat solid dan juga cakep lah dari segi bentuknya. Nggak ada RGB sama sekali di bagian atas sini, dan juga ada logo SAID-nya. Dan dia itu memiliki 6 pipa ya di bagian heatsinknya. Dan kita rapikan dulu sebelum saya membahas spesifikasinya. Dan di sini untuk fan-nya ada dua, yang dimana dia itu berbeda dari segi ketebalannya. Ini yang 15 mm, kalau ini yang standar sih. Tapi kita bacakan dari segi spesifikasi yang ada di bagian belakang sini. Untuk yang ada di sini, fan-nya itu memiliki dimensi 12 cm semua. Kalau yang ini tersebut yaitu 15 mm, tapi kalau yang ini 26 mm. Ya standar pada umumnya lah kalau yang ini. Tapi ini dikasih di bagian tengah, bukan di bagian depan. Meskipun bisa dibalik juga ya, karena kecepatannya di dual fan ini itu sama-sama di 1500 rpm kecepatannya. Dari mana itu kecepatan maksimal ya, tapi kalau rendahnya di 200 sampai di 300 rpm. Jadi terbilang ini silent. Kalau misal tidak ngapa-ngapain di desktop atau sedang diam aja, dia itu akan berputar pelan. Dan juga dari segi maksimalnya di 1500 rpm, terbilang juga silent juga sih. Karena biasanya tersebut yang berisik di atas 2000-an. Tapi kalau yang ini nanti kita cek aja apakah berisik atau tidak dari segi suaranya kalau pada saat full load. Dan juga di sini dia itu ketinggiannya di 154 mm. Jadi semua casing itu bisa masuk lah untuk CPU cooler ini. Ya dimana kebanyakan casing dia tuh lebih mentoknya di 155 mm, itu yang paling bawah ya. Dan apalagi ini di 154 mm, jadi bisa masuk semua untuk semua casing gaming di zaman sekarang. Dan juga di sini support sampai Intel di 1700, 1200 dan juga 115X. Kalau yang AMD di AM4 dan juga AM5. Jadi semuanya support lah. Kalau yang AMD cuma di dua aja ya, di AM5 dan juga AM4. Dan juga untuk kebisingannya, yang fan pertama yang 15 mm lah, dia itu maksimal di 23,8 desibel, dan juga yang fan kedua di 28,6 desibel ya, kurang lebih seperti itu sih. Tapi masih terbilang ini silent di kecepatan 1500 untuk paling tingginya. Dan juga bearing tipenya dia itu menggunakan Silhouette Precision FDB, berbeda pada umumnya ya. Dan seperti itu dari segi spesifikasinya dari SAID Fuma 3 yang terbaru. Kalau saya pegang ini terbilang berat ya. Dan apalagi dari segi heatsinknya memiliki 6 pipa. Dan aku juga penasaran sih apakah bisa meningkatkan Core i7 Gen 12 kalau kita bandingkan dengan CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah water cooling yang 120 mm. Sebagai perbandingannya di harga 500.000 terbilang cukup jauh sih. Dan juga yang kedua dari ID cooling juga, tapi yang 240 mm yang ada di sini. Kalau yang ini harga di 1,2an. Dan kita akan bandingkan dari ketiga CPU cooler ini, mana yang lebih bagus, ayo water cooling atau ini ya,
CPU cooler heat pad. Meskipun harganya tepat di 350.000 semuanya. Kalau yang ini di tengah-tengah ya, di 850.000. Oh ya, dan juga dari segi bracketnya ya, sampai lupa sih aku ini. Di bagian dalam sini itu ada obeng, free obeng, ini sangat bagus sekali, jarang-jarang ada yang ngasih kayak gini. Dan di bagian dalamnya dia itu ada bracketnya semua untuk thermal paste ya. Kita cek dulu dapatnya yang seberapa. Dan kalau kita lihat dia itu dapatnya yang suntikan agak kecil sih, berbeda seperti pada umumnya di brand pen yang di harga 500.000 sampai di 800.000-an. Dia itu agak besar, tapi kalau ini cuma kecil sekitar di 1 gram kalau enggak 1,5 gram sih untuk ini, jadi nggak masalah. Yang penting memakai yang suntikan bukan yang sasetan. Dan di sini bracket-bracketnya semua komplit, dan juga ada kertas buku manualnya Fuma 3. Dan juga tambahan dari segi fan-nya bisa dibilang ini premium, yang dimana dari segi kualitasnya berbeda seperti brand di pada umumnya, yang dimana di bagian sisi-sisinya dia itu ada karetnya semua full di bagian semua sisi, dan juga kabelnya dia itu sangat bagus, sudah dilapisi supaya tidak gampang putus maupun kesobek. Dan seperti itu aja penjelasan dari saya, gak usah berlama-lama, kita lanjutkan saja untuk pemasangan di Alexa 1700 dan juga pengujian dari segi ketiga CPU cooler yang ada di sini, mana yang lebih bagus dan juga lebih worth it dari segi harganya. Itu aja dari saya, lanjut ke pemasangan dulu, yuk. Lanjut yang pertama, pengujian suhunya menggunakan set Fuma 3 untuk minimal yang mendapatkan di 31 derajat dan juga maksimalnya di 85 derajat. Terbilang ini masih aman. Untuk minimal yang cuma dimaja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 31 derajat, bisa dibilang ini dingin. Dan apalagi maksimalnya mendapatkan di 80-an, meskipun terbilang panas tapi masih aman. Dan lalu yang pertama kita bandingkan dengan ID Cooling First Flow X120 LED untuk minimal yang mendapatkan di 37 derajat serta maksimal yang mendapatkan di 100 derajat dengan pengujian yang sama. Dan kalau kita bandingkan, minimal yang terpaut di 6 derajat terbilang ini jauh, tapi maksimalnya juga sama terpaut di 15 derajat, ini bisa dibilang juga jauh. Jadi bisa dibilang water cooling ID Cooling yang 120 mm dia itu kalah. Ya wajar sih karena harganya terpaut di 350.000 untuk yang ini.
Dan kalau kita bandingkan menggunakan IT Cooling Dashflow 240 untuk minimal yang mendapatkan di 33 derajat serta maksimalnya di 91 derajat. Kalau kita bandingkan dengan set Fuma 3, dia tuh masih menang di set Fuma 3 yang dimana minimalnya terpaut di 2 derajat, terbilang ini dekat, dan apalagi maksimalnya terpaut di 6 derajat. Suhunya lumayan sih untuk yang ini. Tapi uniknya, set Fuma 3 dia tuh bisa mengalahkan water cooling yang 240 mm. Seperti contoh IT Cooling Dashflow di harga 985.000, terbilang agak mahal sedikit tapi bisa dikalahkan. Cuma menggunakan CPU cooler dari Heatpad 6 pipa. Bisa dibilang ini sangat bagus dari segi performa set Fuma 3. Dan juga tambahan untuk yang ini, saya tuh tesnya di full speed semua. Saya setting di BIOS. Dari segi set Fuma 3, IT Cooling, Force Flow, maupun Dashflow itu saya setting ke full speed semua supaya performanya maksimal, dan ini hasilnya tetap masih menang set Fuma 3. Dan juga yang dimana Fuma 3 tersebut kecepatannya di 1500 rpm di paling tinggi, dan saya setting di BIOS full speed dan dia itu mentok di 1643 rpm nya. Jadi ya wajar sih lebih tinggi sedikit dari segi kecepatan fan. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 850.000 set Fuma 3 terbilang ini rekomen lah, yang dimana bisa mengalahkan IO Liquid Cooling 120 dan juga 240 mm, yang dimana harganya di bawahnya maupun di atasnya sedikit seperti yang saya uji tadi. Dan lalu yang kedua, ketinggiannya di 154 mm, jadi semua casing dia itu bisa masuk untuk yang ini, di casing gaming maupun yang biasa semuanya kompatibel. Dan juga yang terakhir, tampilannya tersebut yaitu elegan full black RGB. Tidak ada RGB seperti contoh yang ada di sini. Meskipun fan-nya bisa diganti RGB juga bisa sih, tapi itu tergantung selera kalian. Kurang lebihnya seperti itu, dan juga tes pengujian fan silent-nya atau tidak seperti contoh yang ada di sini. Yang pertama, fan-nya tersebut saya setting ke PWM. Dan lalu yang kedua dari segi full speed-nya, tapi tanpa kaca di bagian samping casing, suaranya seperti ini. Lalu yang ketiga, pakai kaca di bagian samping dengan tes full speed. Seperti contoh yang ada di sini, suaranya. Dan kalau disimpulkan, dia tuh silent semua dari segi tes pengujian fan-nya di full speed maupun tidak. Jadi terbilang ini bagus dan juga silent. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, set Fuma 3. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review power PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooling, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.